Yunus pasal yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai di sini lebih dahulu, saudara, kita coba renungkan akan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan mengutus seseorang, baik itu Yunus, baik itu saudara, baik itu saya, kalau Tuhan mau mengutus seseorang, tujuannya apa, saudara? Baik enggak? Hah? Tujuannya menobatkan atau mencelakakan? Menobatkan. Tujuan Tuhan itu selalu baik. Nah, tetapi kita harus belajar kenapa kitab Yunus ini ditulis oleh Tuhan. Sebab kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa tujuan Tuhan ini ternyata akan berubah menjadi malapetaka kalau kita tidak taat dan nurut. Nah, tujuan Tuhan kepada orang-orang Nineve adalah supaya mereka bertobat. Nah, dan Tuhan memilih Yunus. Jadi, bisa enggak kadang-kadang Tuhan memilih saudara dan saya? Bisa dah? Pasti dah? Tujuannya apa? Baik. Nah, apa yang terjadi kita lihat coba di dalam ayat yang keempat. Ayat yang ketiga ini. Ternyata Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nah, kalau Yunus pergi, dia melarikan diri, tidak nurut sama Tuhan. Ini kepentingan Tuhan atau kepentingan pribadi? Nah, kenapa Yunus melarikan diri? Karena Yunus ini tidak senang sama orang ini. Benar dah? Yunus tidak senang sama orang Nineve. Kenapa? Karena tidak sesuku. Dan justru orang Nineve ini bikin ulah kepada orang Israel. Nah, apakah kerap kali saudara sama saya ini tidak gitu? Disuruh, tapi tidak senang sama orang ini. Tuhan, tidak cocok sama orang ini. Saudara mungkin lembut, orang yang didatangi itu galak. Saudara pernah sakit hati. Tuhan bilang, kamu pergi ke sana. Ngomong, Tuhan, wah, males lah. Kira-kira saudara malah lari enggak? Hah? Kerap lari? Loh, kalau yang ketawa-ketawa ini biasanya sudah ngalami. Nah. Ya dah, biasanya sudah ngalami. Loh. Lalu, Yunus lari dari hadapan siapa? Tuhan loh. Yunus ini nabi. Yunus ini sudah kenal Tuhan apa belum? Bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Tahu enggak? Tahu. Kok berani lari? Nah, saudara tahu enggak kalau Allahmu itu maha kuasa? Tahu. Kalau kamu enggak nurut. Nah, apa akibatnya? Saudara, kita belajar, kita lihat. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir
terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Yang mengalami kerugian siapa? Orang lain atau Yunus? Orang lain loh. Jadi Yunus pergi ke Tarsis gara-gara melarikan diri dari hadapan Tuhan, membawa berkat atau celaka? Bawa kerugian enggak? Ya. Nah, Yunusnya enak apa? Tidur. Nah, kira-kira kalau saudara jadi Yunus, yang rugi siapa? Yang rugi orang lain. Nah, yang rugi itu siapa? Orang lain. Orang lain yang mana? Di mana saudara berada, orang lain itu pasti celaka. Kalau saudara lari naik bis, bisnya bakal, tapi saudara enak-enak tidur. Ini loh saudara. Kita belajar dari firman Tuhan supaya apa? Supaya kita ini belajar apa? Memeriksa diri. Aku di mana ini harusnya jadi berkat, tapi malah jadi celaka. Jadi kalau saudara itu ada di tempat mana, lalu di rumah tangga atau di jalan itu terjadi apa-apa, yang harus diperiksa siapa? Saudara kerap kali bilang apa? Naik bis, mogok. Tahu-tahu ngerti orang ini ya ndak naik bis ini, loh, betul ndak? Padahal harusnya bagaimana? Nah, kita periksa. Kok aku di sini kok mogok? Ini apa kebetulan apa enggak? Enggak ada yang kebetulan, saudara tahu. Sebab saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi BCLO kayak apa? Harusnya mogok karena ada saudara, harusnya enggak mogok. Tapi kalau baik jadi mogok. Nah, koreksi dong. Jangan kayak Yunus terus tidur enak. Akhirnya semua barang-barang dilempar dari kapal, tidak nolong. Sebabnya apa? Sebab penyebabnya ini belum bertobat. Loh. Maka dari itu Alkitab ini diberikan kepada kita untuk supaya apa? Belajar rendah hati. Selalu baca Alkitab. Jangan lihat orang lain dulu. Kalau di dalam rumah tangga ada saudara, selalu musibah ada terus. Itu mesti periksa. Sebab mesti ada rencana Allah di dalam kapal rumah tangga itu. Yang Allah mau bertobat. Tetapi jangan coba melihat orang lain. Tapi periksa diri. Kira-kira kalau satu kapal itu terjadi musibah gitu, Yunusnya tidak tidur. Terus Yunus lihat, langsung dia sadar. Rugi tidak orangnya? Tidak. Saudara tahu. Jikalau di dalam rumah tangga kita, setiap kejadian musibah, setiap orang periksa diri, cepat akan terjadi penanggulangan masalah dan tidak akan membawa kerugian banyak. Artinya, ini saudara harus pelajari. Dan ini harus ditanamkan di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Karena keluarga itu seperti di dalam bahtera, betul tidak? Kalau ada satu yang menjadi masalah, pasti silakan. Tapi kalau ada satu yang yang menyenangkan hati Tuhan, yang melaksanakan rencana Tuhan, membawa apa? Berkat.
Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul. Pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul 27, perjalanan Paulus pergi ke Roma. Nah, ini peristiwanya kan hampir sama toh. Sama-sama di dalam kapalnya, loh. Sama-sama hamba Tuhannya, satu Yunus, satu Paulus, loh. Sama-sama punya tugas dari Tuhan. Ya toh? Paulus justru punya tugas sebagai hamba Tuhan untuk menghadap kaisar. Tetapi dia sebagai orang penjara. Sedang Yunus tugas sebagai nabi untuk membawa berita keselamatan kepada orang Niniwe dan sebagai orang bebas. Boleh pilih sendiri. Nah, kenapa saudara? Enak Yunus atau enak Paulus? Enak dipaksa jadi tawanan atau enak jadi orang merdeka? Enak yang merdeka toh. Tapi ternyata kalau saudara terlalu banyak dikasih merdeka, ternyata nggak nurut. Nah, makanya kerap kali saudara dibuat tawanan kayak Paulus. Sebabnya, makanya itu. Tawanan apa umpamanya? Umpamanya punya rumah tangga, minta berkat banyak, dikasih pas-pasan. Tawanan loh. Tawanan itu dikasih makan pas-pasan enggak? Kalau minta tambah ikan boleh enggak? Enggak boleh. Loh. Ya sudah segitu, makan loh segitu, betul enggak? Nah, saudara kerap kali di dalam rumah tangga dibuat Tuhan begitu enggak? Butuh segini, kasih segini. Buat Tuhan, tambahi si Tuhan. Tuhan ini enggak jawab, diem aja. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu bahwa kamu ini bandel luar biasa. Makanya dibuat tawanan. Kalau tawanan kan terpaksa toh. Setiap kali butuh ngadep lagi. Sebabnya apa? Dikasih banyak, sembayangnya jadi kurang, tidurnya banyak persis kayak Yunus. Ya toh? Kebanyakan duit, bayar dewek iso, langsung sembayangnya kurang jadi banyak tidur. Kalau disuruh sembayang, ngantuk Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang, ini memang anak-anak ini perlunya dijadi tawanan. Lah, kalau tawanan kayak Paulus, tidak apa-apa toh. Nurut toh. Nah, apa terjadi saudara? Di dalam ayat yang ke-24. Dan ia Paulus berdiri dan berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Loh, Tuhan ini mengirim malaikatnya menemui siapa? Paulus. Dia berkata, engkau, Paulus, jangan takut. Engkau harus menghadap kaisar. Ini tugas. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Loh. Jadi orang sekapal itu diselamatkan karena apa? Paulus. Sebab apa? Sebab Allah punya rencana di dalam hidupnya Paulus. Nah, saudara percaya enggak bahwa hidup saudara dan saya itu Allah punya rencana? Percaya enggak? Nah, rencana Allah pasti baik enggak? Nah, kalau di dalam rumah tangga itu ada keributan terus-menerus, saudara ditempatkan di situ, atau saudara ibu-ibu ini punya suami yang aneh, itu kebetulan enggak?
Enggak kebetulan. Enggak kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Loh, Tuhan itu di dalam Mazmur 37 juga ngomong apa? Tuhan menetapkan apa? Orang yang lah, lo saudara ini berkenan apa enggak? Adik berkenan ditetapkan atau kebetulan? Nah, jadi dek punya suami yang aneh itu kebetulan enggak? Iren bingung. Karena memang kebetulan, bukan kebetulan, memang pas suaminya yang aneh. Nah, itu enggak kebetulan, saudara. Ngerti enggak? Sebab segala sesuatu itu Allah pasti memberikan yang terbaik. Ini contohnya saya sendiri. Saya itu dulu adalah orang yang keras hati, tidak punya aturan, diktator, seenaknya sendiri semuanya. Kenapa saya kepengen jadi dokter? Karena kalau saya jadi dokter, saya bisa merintah. Betul enggak? Loh. Sekarang kalau pasien datang kepada saya suruh pulang, saya suruh apa, bisa saya suka saya toh. Selesai, pulang, bayar. Ya toh? Karena memang saya itu senangnya diktator. Loh. Tapi kenapa dikasih istri saya lembut? Sampai istri saya bilang, Tuhan, apa aku sanggup punya orang model kayak gini? Padahal istri saya itu kalau dikerasin nggak bisa. Cuma bisanya nangis terus. Nggak bisa jawab, nangis terus. Saya bilang, Tuhan menetapkan kamu calon istriku. Dia bilang, Tuhan ya bilang gitu, tapi kok kamu keras kayak gini? Aku itu tidak ada suara keras saja, tidak bisa. Tapi kok punya suami kayak gitu? Pasti Tuhan punya rencana. Dan ternyata dia berdoa 13 tahun, beres. Saya diubah. Loh. Nah, Iren rugi karena apa? Belum tahu Tuhan pada waktu itu. Nah, sekarang tahu, bayar harganya. Nah, kenapa kok Iren mesti dimasuki penjara kayak Paulus? Nah, karena apa? Dia orangnya eksklusif. Gak bisa kalau tidak di penjara. Nah, karena maka dari itu ini contoh jelas gamblang. Saya kalau ngambil contoh itu yang nyata sajalah. Untungnya Iren jadi biasa. Jadi saya kalau ngambil contoh ya Iren atau saya sendiri. Ya ngomong memangnya gitu ya toh. Wong saya ya modelnya gitu loh. Tapi Allah itu bisa mengubahkan segala perkara. Ngerti tidak? Orang kalau sekarang ke keluarga saya dia bilang apa? Luar biasa. Kenapa? Karena Allah sanggup mengubahkan semuanya. Maka dari itu saudara harus belajar. Nah, kalau engkau periksa diri, loh, saudara dan saya pasti tidak akan membawa kerugian banyak kepada orang. Kita lihat di dalam Yunus pasal 1. Setelah awak kapal ini semua menjadi takut. Loh, ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi tidak menolong. Ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkan Yunus sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Apakah nakoda kapal ini nyariin Yunus ini kebetulan? Tidak. Karena apa? Karena Allah membuat sedemikian rupa sehingga jalannya sudah buntu. Ini sudah dibuangi semua. Ilmu pengetahuan awak kapal, kapten kapal sudah dikerahkan, tidak tertolong. Pasti ada sebab yang lain. Loh, kenapa kok orang ini langsung berkata, kamu teriak sama Allah? Karena manusia ini selalu kalau ilmu pengetahuannya belum dihabiskan, belum
Nyerah. Padahal saudara dan saya sudah tahu bahwa Allah itu yang maha. Lah kenapa kok enggak sebelum dibuangi semua kok enggak tanya sama Allah? Loh, ayo semua sembahyang. Gara-gara siapa ini? Loh, kan penak toh? Eh? Nah, tapi sebelum saudara ngomong gitu, harus periksa diri lebih dulu. Tapi saudara tidak gitu. Biasanya lebih cepat lihat orang lain daripada, wah ini siapa yang salah ini? Ayo, bertobat. Nah, ini kalau rumah tangga kita, apa yang saya alami, kalau ada sesuatu perkara, musibah, yang penting yang pertama saya datang dulu. Sebab saya adalah kepala keluarga. Saya berdoa, Tuhan, ini kok ada masalah begini nih, siapa yang salah? Aku yang salah. Saya periksa dulu. Kalau saya sudah periksa tidak ada, saya periksa istri saya. Kalau istri saya tidak, anak-anak. Nah, nanti biasanya ketemu. Setelah ketemu, saya tidak langsung begini. Kamu salah. Ini, tidak boleh. Itu menghakimi. Kalau kamu nanti sudah tahu, justru kumpul semua, sembahyang, Tuhan, ini kok ada masalah ini, tolong engkau tunjukkan yang salah siapa. Loh. Saya yang berdoa. Saya kalau sembahyangnya harus gini. Tuhan kalau aku sing salah, ampuni, tunjukkan. Nah, kalau orang anak saya melihat bapak ngaku, terus nanti sebentar lagi biasanya istri yang ngaku. Loh, padahal sudah tahu, oh, sing salah sing ini nih. Nah, tapi kita harus belajar rendah hati. Karena apa? Tanpa itu, nanti pasti orang itu bikin benteng. Tapi kalau engkau menyadarkan diri seperti Yesus, dia mati dulu, dia memberi contoh dulu, orang lain akan terbuka. Ngerti caranya? Ini loh saudara. Maka engkau tidak usah bayar mahal seperti nakoda kapal ini. Semua barangnya dihabisin, tetap tidak ada jalan keluar. Sehingga akhirnya nakoda ini mencari, siapa ini ada orang. Ketemu di bawah ada orang tidur enak-enak. Waduh, bagaimana kamu ini bisa tidur enak-enak? Lah ya jelas dia yang dari penyebab. Pada waktu itu, coba perhatiin. Setelah Yunus ditegur, baru terjadi apa? Tidak bertobat. Yunus tidak mau bertobat. Diam. Lalu ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita membuang undi. Supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi. Dan Yunuslah yang kena. Nah. Jadi. Nakoda ini sudah kehilangan akal enggak? Karena enggak ada orang yang ngaku. Ternyata Nabi Tuhan Yunus juga ternyata orang yang bandel lah. Tinggi hati atau rendah hati? Nah, jadi kalau saudara tinggi hati masih lumayan enggak? Saudara bilang apa? Ya lumayan toh Pak, aku kan bukan Nabi. Aku kan bukan hamba Tuhan. Jadi kalau bandel-bandel sedikit ya lumayan lah. Wong Yunus Jaya bandelnya kayak gini kok. Tapi saudara harus sadar kalau engkau bandel, bayar harganya. Mahal luar biasa. Orang lain kehilangan apa? Harta benda. Betul enggak? Tapi apa yang harus dibayar oleh Yunus? Nyawa. Sebab di sini dikatakan setelah Yunus kena, lalu orang lain mulai menuntut. Ayat 8, berkatalah mereka kepada Yunus. Beritahulah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu?
Dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Lalu jawab Yunus ayat yang ke-11. Ayat 12. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bayangin, saudara. Kalau saudara pelajari ini, akhirnya orang bandel harus bayar apa? Harga yang sangat mahal. Bukan hanya hartanya, tetapi nyawanya. Sebab Yunus ini hamba Tuhan, dia nabi, dia tahu harga yang harus dibayar. Makanya dia pada waktu sudah tahu bahwa badai ini karena dia langsung ngomong, angkat aku, lempar ke dalam laut. Berarti dia harus mati enggak? Nah, kira-kira duitnya yang dibawa tadi kemana? Habis itu semuanya. Karena apa? Dia harus membayar nyawa. Saudara tahu? Karena Yesus Tuhan sudah memberi contoh bahwa untuk menyelamatkan orang lain, dia harus membayar harga. Yesus ini adalah Allah sendiri. Dia berhak, dia punya wewenang. Seandainya dia berkata kepada manusia, selamat, selamat tak? Tapi kenapa dia harus bayar? Sebab Allah itu adil, kebandelan manusia itu harus dibayar dengan nyawa. Dan tidak ada yang lain kecuali nyawa. Maka Yesus karena mengasihi saudara dan saya, dia yang menggantikan. Mengapa? Karena Yesus tahu dia bisa bangkit. Kalau saudara yang bayar, saudara tidak bakal bisa bangkit. Ngerti tidak? Maka dari itu dia rela. Nah, kalau saudara dan saya sudah tahu bahwa dia maha kuasa, memberi contoh, kenapa saudara takut dan khawatir? Yang dituntut oleh Tuhan itu cuma apa? Nurut, lakukan saja. Kalau tidak, kamu toh mesti bayar. Dan kamu harus tahu bahwa tiap-tiap rencana Allah di dalam hidup kita harus jadi. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kalau kamu menentang, kamu bakal rugi enggak? Wong kamu ketemu sama orang yang maha kuasa. Nah, daripada nentang jadi gepeng bonyok, lah mbok nurut. Loh. Ini loh saudara. Kalau engkau mau nurut, sebetulnya Tuhan Yesus berkata apa? Yang kupasang itu enak dan ringan loh. Mati pun akan bangkit loh. Contohnya ini Yunus. Yunus harus membayar, tetapi dia sadar, dia harus bayar. Lalu dia berkata, angkat aku, lempar. Nah, dia bayar. Langsung Yunus dilempar, dan apa terjadi? Tuhan berkata, ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan. Perhatikan di sini kata-kata ini jelas sekali. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu berapa? 3 hari 3 malam lamanya. Nah, Yunus tidak hanya membayar nyawa, tapi Yunus harus membayar harta. Yunus harus membayar penderitaan, saudara. Maka dari itu, ini membuat pelajaran kepada kita supaya kita jangan sampai ngalami kayak Yunus.
cepat bertobat, cepat sadar, cepat periksa diri, supaya jangan sampai berlarut-larut semua satu keluarga menderita. Tapi kalau saudara tahu orang lain, saudara harus belajar memeriksa diri dulu. Bagaimana cara untuk membawa orang itu bertobat. Ini yang penting. Belajar rendah hati. Tetapi jikalau engkau menjadi orang yang menurut Tuhan, biarpun di dalam rumah tanggamu itu orang yang tidak mengenal Allah sekalipun, tetap kamu akan menjadi berkat seperti Paulus. Seluruh kapal itu diselamatkan karena Paulus. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah harus bayar dengan harta benda. Kapal yang dinaikin Paulus itu akhirnya pecah enggak? Pecah. Harta bendanya habis enggak? Habis. Tapi orangnya selamat. Ngerti? Jiwa kita ini diselamatkan. Maka dari itu, kalau saudara mengalami segala suatu kerugian, periksa diri. Apa maksud Tuhan? Kalau saudara sudah benar, saudara pasti menjadi berkat. Dan saudara mengucap syukur. Yang penting Tuhan, jiwanya selamatkan. Harta benda bisa hilang. Saudara dan saya tidak boleh terikat oleh harta benda. Karena harta benda ini kerap kali menjadi Allah. Menjadi ikatan. Yang menyebabkan kita ini jatuh dalam dosa. Coba, berapa banyak ibu-ibu minta konseling sama saya? Dan ini kebanyakan orang-orang kaya. Dia bilang apa? Pak, tahu gini itu loh Pak. Saya lebih bahagia kalau dulu pas-pasan Pak. Kenapa saya bilang? Karena gara-gara berkatnya terlalu banyak. Jadi istrinya juga tambah Pak. Loh. Kalau dulu pas-pasan kan saya cuma satu Pak. Disayang-sayang. Karena saya doakan diberkati limpah-limpah. Satu kurang Pak. Karena jalur minta 2. Lah saya kan jadi nomor 2 Pak. Enggak nomor 1 lagi. Nah, saudara tahu enggak? Jadi saudara dan saya harus mengucap syukur. Kalau Allah ukur, suamimu belum mampu. Lebih baik pas-pasan loh. Betul enggak? Tapi bahagia. Wong Tuhan berkata, gue butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit. Nah, tapi sebaliknya kalau saudara tidak dikasih suami, saudara jangan bilang, aku udah dikasih sendiri. Ucap syukur. Karena kalau kamu punya suami, kamu bakal memberikan. Loh, betul enggak? Berapa banyak orang yang kawin jadi malah sengsara? Betul enggak? Ini loh saudara. Karena apa? Karena kita ini kurang percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Kita kerap kali gerutu, kita kerap kali marah, kita kerap kali protes sama Tuhan. Karena tidak mengenal akan kebenaran Allah. Kalau kita mengenal, kita di mana saja menjadi berkat buat orang lain. Karena apa? Alkitab yang mengajari kita. Biarpun kita sebagai tawanan seperti Paulus sekalipun, tetap menjadi berkat. Dan tetap menjadi kemuliaan Allah. Dan nama Allah dibesarkan. Coba saudara baca di mana itu? Di Kisah Rasul ini Paulus tadi. Di mana saja Paulus berada. Di mana saja Paulus berada. Membawa berkat dan kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga orang-orang yang mengalami musibah pun mereka diselamatkan. Kisah Rasul 28. Ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa dia seorang dewa. Untuk dihormati, apa yang harus dialami? Penderitaan, saudara. Bayar harga. Karena hukum ini hukumnya Allah. Ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau Paulus pada waktu itu tidak digigit ular yang berbisa, ular beludak, ular kobra, kira-kira orang itu yakin tidak kalau Paulus ini orang istimewa? Tidak. Tapi justru dengan penderitaan itu, Paulus dihargai. Dan apa yang Paulus katakan didengar. Tuhan Yesus berkata apa? Pada waktu di dalam satu kota. Mengapa Tuhan tidak banyak membuat mujizat? Kita berkata, karena mereka kurang percaya. Lah, kenapa saudara berdoa untuk orang lain kok tidak mempan? Karena orang itu kurang percaya. Lah, untuk percaya bagaimana? Orang itu mesti melihat bukti dulu dalam diri saudara. Lah kalau contohnya mamanya tetangga saudara. Saudara ngalami penyakit ngucap syukur. Saudara apa ketawa saja. Orang itu kan bengong tuh. Ini susah kayak gitu kok bisa ketawa. Terus bisa seneng. Terus ini rahasianya di mana? Oh ada Yesusnya loh. Kalau dia sudah mulai percaya. Kamu injili. Dia dalam kesulitan. Kamu tarik. Gampang gak? Gampang. Semua yang kamu katakan dipercaya. Dunia membutuhkan bukti. Makanya Yesus juga membutuhkan pengorbanan lebih dahulu. Mati lebih dahulu. Segala sesuatu saudara. Kalau engkau dan saya mau memuliakan Allah. Kamu harus berani bayar harga. Apa? Semua harus mengorbankan nyawanya. Yesus berkata, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Loh, ini ayat apa enggak? Ngerti enggak? Sudah dilakukan belum? Nah, yaitu. Kalau ditanya tahu, tahu. Sudah coba? Belum. Nah, kapan kamu mau dipakai Tuhan untuk jadi kemuliaannya? Kalau sudah berani, bayar. Nah, sekarang kamu bayari sedikit, dapat barangnya sedikit atau banyak? Ya sedikit. Kalau kamu bayari banyak, dapat. Nah kamu mau nih bayar sedikit, dapat barang palsu. Betul enggak? Imitasi toh? Murah. Nah ini soalnya apa? Memang susah. Kenapa? Gak berani. Karena kurang percaya. Bolak-balik ngomong. Nah, terus kamu tanya bilang, piye Pak Yusa iso percaya? Nekat. Betul enggak? Loh, tidak nekat ya ada Isa tau ya rak. Ngambok kayak Yunus. Waduh tahu ini salahku ya. Nyemplung wae itu. Lalu masuk perut ikan. Nah kan mati Pak. Lah ya itu. Nah, Yunus pada waktu dia nyemplung, dia yakin enggak dia hidup? Hah? Enggak. Yakinnya ya bakal mati loh. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan gini. Oh, Tuhan minta, dia tak serahno, engkau kan bangkit. Loh, itu ngakali Tuhan itu. Itu ngakali Tuhan. Mati terus malah. Loh, ini ada hamba Tuhan. Dia bilang, oh istriku tak serah ke Tuhan. Engkau deh anu kan bangkit. Aku bilang, salah. Akhirnya istrinya mati tenang.
Lalu pada waktu istri saya mengalami gitu, hamba Tuhan ini ngomong gini, jangan kok serake, nanti mati tenan kayak aku. Aku bilang, aku sama kamu lain. Lainnya di mana? Aku mengimani dan aku menyerahkan istri saya mati sungguh. Tapi kamu dulu waktu menyerahkan istrimu, kamu tidak mengimani istrimu mati. Kamu menyerahkan karena kamu punya angan-angan nanti bangkit lagi. Betul lah? Iya, ya aku enggak. Aku memang tak serahkan dan benar-benar istriku mati. Loh, kok gitu? Iya, karena Tuhan berkata, serahkan istrimu biar pulang. Aku bilang, amin. Loh, bedanya di situ. Karena apa? Kamu dalam hatimu lain ngakali Tuhan. Oh. Kalau saya enggak. Bawa pulang. Dan aku mengucap syukur. Dan aku menaruh dalam hati pikiranku, aku pasti kehilangan istriku. Karena Alkitab sudah berkata, kamu rela kehilangan nyawa, karena Yesus kamu akan dapat nyawa. Jadi kamu tidak pernah mengharapkan istrimu bangkit lagi. Tidak. Sebab apa yang dikatakan, saya aminkan. Dan justru di situ Tuhan berkata apa? Istrimu tak sampai umur karena kamu menyerah dan percaya kepadaku. Seperti Yesus. Yesus berkata, Bapak cawan ini angkat. Tapi kehendakmu yang jadi. Yesus harus mati. Mati. Ya mati sungguh. Mati. Tapi Allah membangkitkan. Itu haknya dia. Lah kalau mati sungguhan, enggak apa-apa. Aku sudah rela kok. Aku sudah siap kok. Anak-anak ya siap kok. Kalau belum siap, jangan. Jadi bodohnya apa? Percaya. Nekat. Karena Allah yang maha kuasa. Lah kamu berani enggak? Belum berani, jangan bilang berani. Loh, ngomong belum berani Pak, tapi aku Pak akan usaha. Minta supaya Tuhan memberikan keberanian. Loh. Jadi jujur, jangan bilang berani, tapi rakwani. Tapi jangan juga bilang gak berani. Jangan. Belum berani Pak, saya akan berusaha untuk minta kekuatan masuk di dalam keberanian itu, menyerahkan segala dalam tangan dia, karena aku tahu dia maha kuasa. Amin. Ini hidup kekristenan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar dan sekarang tiba waktunya Tuhan Roh Kudus bagian-Mu yang akan berbicara kepada anak-anak-Mu pribadi. Masalah apa yang dihadapi hamba tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Dan apabila anak-anak-Mu mau Tuhan belajar nurut, belajar percaya, belajar menyerahkan dalam tangan-Mu, hamba percaya Engkau akan tuntun menuju kepada penyerahan yang total dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Karena kami tahu rencana-Mu itu indah bagi kami. Dan tidak ada yang tidak baik. Karena Engkau itu Allah yang maha kuasa. Dan penuh kasih sayang. Memang sementara tidak enak Tuhan. Tapi kami tahu akhirnya kami akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.